Assalamualaikum, semangat pagi semua. Video kali ini akan membahas secara singkat tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, pasti ada nih yang mungkin masih asing sama keberadaan ilmu sosiologi ini. Karena memang sosiologi itu termasuk ilmu sosial yang bisa dikatakan bungsu dibanding dengan ilmu sosial lain seperti ekonomi atau sejarah. Tapi, pasti kalian sering sekali menjumpai fenomena seperti orang-orang yang mengobrol, melakukan unjuk rasa, sibuk bekerja, mengurus rumah tangga, berbelanja, dan aktivitas lainnya yang tidak hanya melibatkan diri sendiri, tapi juga orang lain. Nah, aktivitas-aktivitas seperti itulah yang bisa dikaji dengan ilmu sosiologi. Jadi, ilmu sosiologi ini muncul di abad ke-19 saat pecahnya Revolusi Prancis. Memang Revolusi Prancis ini membawa dampak positif, salah satunya muncul iklim demokrasi. Tapi tunggu dulu, dampak negatifnya juga ada, yaitu tatanan atau stabilitas masyarakat jadi goyah. Lah, kok bisa? Hal ini dikarenakan masyarakat yang dalam masa transisi bingung apa yang harus dilakukan saat kondisi sosial tidak seperti sebelum Revolusi Prancis. Akhirnya, seorang filsuf asal Prancis bernama Auguste Comte mengusulkan supaya penelitian tentang masyarakat harus ada dan berdiri sendiri dengan menggunakan metode ilmiah. Maka, beliau mengusulkan suatu istilah yaitu sosiologi. Karena usulan inilah, Auguste Comte dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Meski demikian, ada juga nih yang menyebutkan bahwa ada satu tokoh dari Arab bernama Ibnu Khaldun yang sebenarnya sudah menerapkan pemikiran sosiologi secara terperinci sebelumnya dalam salah satu karyanya yaitu Mukadimah, namun tidak sampai memberi istilah khusus. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, di mana sosios, yang berarti masyarakat, dan logos, yang berarti ilmu. Maka dari itu, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi ini memiliki karakteristik atau ciri yang harus kita pegang nih. Kalau kita melakukan penelitian sosiologi, juga jangan sampai menyimpang dari karakteristik ini ya, yaitu 1. Empiris. Penelitiannya tentang masyarakat didasarkan pada hasil observasi atau pengalaman, bukan karangan ya. 2. Teoritis. Dibangun dari konsep-konsep hasil observasi dan logis, serta memiliki tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, kumulatif, yang teorinya dibangun berdasarkan teori-teori sebelumnya dengan tujuan untuk memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori lama. Keempat, non-etis, dilakukan bukan untuk mencari baik buruknya suatu fakta, melainkan menjelaskan secara analitis. Jadi di sini sebagai sosiolog dilarang keras buat ngejudge duluan ya. Oke. Perlu kalian ketahui nih, bahwa ternyata sosiologi itu lahir di beberapa negara, sehingga memiliki mazhab yang berbeda, diwakili oleh masing-masing tokoh pionirnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemikiran para tokoh tersebut, teman-teman bisa klik link video yang tertera di pojok kanan atas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.